Jiwanya yang membara, tak sadar dan semakin tersungkur. Andai bangsa ini dapat bicara, tentu akan mengoceh, mengeluh tanpa hentinya. Bangsa ini adalah titipan surga dunia yang indah, elok, sejuk dipandang mata. Tetapi entah semuanya sekarang menjadi apa. Masa waktu telah berubah, dan kini saatnya menghadap era tatanan baru. Bukan hanya duduk diam, apalagi membisu. Bangkitlah wahai pemuda, untuk Indonesia jaya. Seiring dengan kekuatan yang besar, datang pula tanggung jawab yang besar. Itulah yang dikatakan oleh Stanley. Indonesia merupakan salah satu negara dengan wilayah perairan terluas di dunia. Berjuta potensi alam bahari tersimpan di dalam perairan negeri tercinta ini. Salah satunya adalah potensi yang dapat ditumbuh kembangkan adalah sektor industri pergaraman. Akan tetapi, kondisi pergaraman di Indonesia saat ini cukup mengkhawatirkan. Ditambah situasi pandemi yang saat ini sedang kita hadapi. Bahkan, para petani garam beralih kerja ke sektor lain. Bahkan, banyak lahan yang dibiarkan menjadi lahan tidur. Garam rakyat yang dihasilkan saat ini banyak mengandung impurities atau zat pengotor, yang mana kadar NaCl rata-rata mencapai 78,266%. Dengan hal tersebut, lantas terdapat dampak-dampak yang dihasilkan. Dampak rendahnya kualitas garam yang dihasilkan dari produksi garam rakyat ini akan mengakibatkan harga jual yang terus mengalami penurunan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia pada tahun 2017, klasifikasi kualitas garam dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, di mana ini mengandung NaCl kurang dari 97,5% dan mengandung kadar air sebesar 4%. Kemudian yang kedua, ini mengandung 94,7 NaCl tetapi kurang dari 97% NaCl dan mengandung kadar air sebesar 5%. Kemudian yang ketiga, mengandung 94,7% NaCl dan mengandung kadar air lebih dari 5%. Dari permasalahan di atas, lantas bagaimana solusinya? Seiring dengan berkembangnya ilmu, pengetahuan, dan teknologi, serta revolusi Industri 4.0 ini, maka dengan bangga saya mempersembahkan suatu esai yang berjudul EXIS, Evaporator and Crystallization System, Inovasi Teknologi Tepat Guna, sebagai upaya meningkatkan kualitas dan efisiensi pada proses produksi garam rakyat di era new normal. Dewan juri yang saya hormati, segenap panitia, dan finalis LESMA tahun 2020 yang saya cintai, perkenalkan, saya Ahmad Rifai dari Universitas Negeri Semarang. Proses perancangan konsep EXIS ini didasarkan pada prinsip solusi inovatif yang bertujuan untuk membantu para petani dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi garam rakyat. Pada perancangan EXIS ini akan digunakan 4 unit operasi. Yang pertama adalah unit purifikasi, dan unit yang kedua adalah unit evaporasi.
Sedangkan untuk unit yang ketiga adalah unit kristalisasi, dan yang terakhir adalah unit ionisasi. Mengapa harus eksis? Tentu hal ini dapat kita lihat dari segi efisiensi, ekonomis, user-friendly, dan tepat. Rujukan bagi pemerintah jelas sebagai investor utama, mengoperasikan kembali KUD, mendukung serta turut mensosialisasikan penerapan eksis. Dengan adanya eksis, dapat diprediksi hasil dari beberapa segi, terutama dari segi sosial, ekonomi, dan pemerintah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan umum, yang mana untuk meningkatkan produksi dan kualitas garam agar mampu memenuhi kebutuhan garam nasional, yaitu dengan dimulai dengan langkah kecil yang konsisten dan masif, didukung dengan peran beberapa pihak terkait seperti pemerintah, petani garam, dan masyarakat lainnya, maka tidak mustahil Indonesia akan mampu bersuasembada garam dan bahkan menjadi negara pengekspor garam terbesar di dunia di era new normal dan di masa mendatang. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.